Hai, gue Shova, dan hari ini gue akan ajak kalian jalan-jalan ke Albi. Mau nih, go? Akhirnya setelah 1 jam perjalanan, gue sampai juga di Albi. Nah, ini gue lagi di luarnya stasiun keretanya, atau bahasa Perancis stasiun kereta tuh Gare. Jadi sekarang tempat pertama yang akan gue kunjungin adalah Cité Episcopal d'Albi, atau kota episkopal Albi. Nah, kota episkopal ini sendiri tuh artinya kota yang dikuasai atau diurus oleh para uskup. Dan situs yang akan gue kunjungin ini juga udah resmi masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO di tahun 2010. Tuh burungnya ngapain sih? Terbang, ayo terbang. Terbang. Oke, sekarang gue udah sampai di Cité Episcopal Albinya, dan gue lagi ada di depan Katedral Saint Cecile. Gila sih, katedralnya gede banget. Jadi itu tingginya sekitar 78 meter, sementara tinggi gue cuma 1,6 meter. Jadi gue ngerasa kayak semut di sini. Anyway, katedral ini tuh bangunan terbesar di dunia yang terbuat dari batu bata. Dia dibuat di abad ke-13 dan butuh sekitar 200 tahun untuk menyelesaikan konstruksinya. Dan salah satu alasan kenapa katedral ini dibuat adalah untuk menunjukkan kekuatan gereja Katolik setelah Croisade des Albigeois. Croisade des Albigeois itu sendiri artinya perang salib Albigensian, yang merupakan kampanye militer untuk menghapus pemahaman dan pengikut Katarisme. Katarisme itu sendiri merupakan sebuah gerakan kepercayaan dualisme yang mulai muncul di abad ke-11. Dan kata Katarisme itu berasal dari bahasa Yunani kataros, yang berarti murni. Makanya semua pengikut kepercayaan Katarisme itu melabelkan diri mereka sendiri sebagai umat Kristen yang murni. Tadi kan gue bilang bahwa Katarisme ini menganut kepercayaan dualisme. Jadi tuh mereka percaya ada Tuhan baik dan Tuhan jahat, dan mereka juga percaya sebenarnya jiwa manusia itu baik tapi tubuh manusia itu jahat. Sebenarnya agak kompleks sih kepercayaan mereka, cuman kalau yang gue ngerti, mereka tuh percaya bahwa manusia itu dulunya adalah malaikat yang tinggal di surga, tapi mereka tuh kayak digoda oleh iblis untuk melawan tentara malaikat Jibril. Dan mereka kalah dan akhirnya dihukum di bumi, dan mereka dikurung di dalam tubuh manusia. Dan agar mereka bisa balik menjadi malaikat, mereka tuh harus meninggalkan semua hal yang bersifat duniawi. Jadi kepercayaan Katarisme ini tuh melarang seks, reproduksi, pernikahan, dan seterusnya. Konon gerakan Katarisme ini tuh pertama kali muncul di kota Albi. Makanya pengikut Katarisme ini tuh dipanggil umat Katah atau umat Albigeois. Jadi di abad ke-11 dan ke-12, Albi itu masih masuk ke dalam wilayah namanya tuh Comté de Toulouse. Nah, Comté de Toulouse ini tuh kalau sekarang lokasinya berada di Perancis Selatan, dan pada saat itu dia belum masuk ke dalam wilayah kerajaan Perancis. Nah, si Comté de Toulouse ini dikuasai oleh namanya tuh Comte de Toulouse. Jadi Comte itu, gue nggak berhasil menemukan terjemahannya, jadi mungkin kayak sultan kali ya. Jadi si Comte de Toulouse ini dikuasai oleh Sultan Toulouse yang pada saat itu bernama Raymond ke-6. Nah, menurut sejarah, si kaum Albigeois ini pun dulu nggak mau menuruti aturan kerajaan Prancis, dan mereka menolak
sebesar-besarnya menolak, sekuat-kuat, pokoknya menolak lah ajaran gereja Katolik. Nah, berhubung gereja Katolik pada saat itu mempunyai kekuatan yang sangat wow di dalam kerajaan Prancis, mereka akhirnya mencetuskan ide untuk perang untuk membasmi kepercayaan Katarisme ini. Ide kampanye militer ini tuh dicetuskan oleh Paus Innocentius III dan didukung penuh oleh si raja Prancis pada saat itu, namanya tuh Philippe II Auguste. Croisade des Albigeois ini dimulai di tahun 1209 dan sempat merembet ke berbagai kota di Prancis Selatan hingga setelah 20 tahun terjadinya perang ini. By the way, banyak sejarawan yang mengkategorikan ini tuh bukan perang tapi sebagai genosida. Anyway, si perang ini tuh akhirnya resmi berakhir di tahun 1229 lewat Traité de Paris yang ditandatangani oleh si raja Prancis pada saat itu sama anaknya si Raymond VI. Jadi anaknya si Comte de Toulouse sebelumnya, Sultan sebelumnya. Lewat Traité de Paris ini, Comte de Toulouse resmi menjadi bagian dari wilayah kerajaan Prancis. 50 tahun setelah Croisade des Albigeois ini selesai, dibangunlah katedral ini di tahun 1282 dan dibangun sedemikian rupa, bentuknya tuh kayak benteng gede banget. Itu ya untuk menunjukkan kekuatan gereja Katolik pada saat itu. Sampingnya Katedral Saint-Cécile ada Palais de la Berbie yang artinya Istana Berbie. Nah, kata Berbie ini penulisannya tuh B-E-R-B-I-E yang berasal dari bahasa Occitanie Bisbia yang artinya uskup. Jadi arti dari Palais de la Berbie itu adalah istana para uskup. Agak let down sih sebenarnya karena gue kira tuh istananya bakal cantik, lucu, pink dan gumus gitu kayak boneka Barbie, tapi ternyata enggak. Nah, si Palais de la Berbie ini juga dibangun di abad ke-13. Mungkin awal dibangunnya tuh berbarengan kali ya dengan Katedral Saint-Cécile. Pada saat itu istana ini mempunyai dua fungsi. Selain menjadi tempat tinggal para uskup, istana ini juga menjadi benteng militer. Oke, Palais de la Berbie berasal dari, bener katanya Bisbia, artinya bishop. Dan ternyata dibangunnya bener barengan dengan Katedral Saint-Cécile, selesai 1306. Langitnya tuh bagus banget, tapi sayangnya lagi rekonstruksi. Jadi tuh lihat deh, itu tuh jalan ke situ harusnya gue bisa menuju Jardin de la Berbie. Jardin itu artinya taman Berbie. Bagus banget tapi nggak bisa lewat. Dan saat palenya tuh semua lagi direkonstruksi, mumpung lagi Covid kali ya dan nggak banyak turis. Nah, sekarang sebagian dari Istana Berbie ini tuh sudah ditransformasi menjadi sebuah museum, namanya Museum Toulouse-Lautrec. Museum ini didedikasikan untuk Bapak Henri Toulouse-Lautrec nih. Dia tuh seniman terkenal di abad ke-19 yang katanya setara selevel sama kayak Paul Cézanne atau Vincent van Gogh gitu. Tapi berhubung gue anaknya nggak suka lukisan dan kalau gue masuk museum gue tuh ngantuk, jadi kita skip aja ya. Gue akan kasih satu hal unik mengenai kebudayaan Prancis. Sekarang kalian nggak bisa ngeliat sih, tapi tadi di situ tuh di deket kayak mobil itu tuh ada bapak pakai celana pink. Intinya dia tuh lagi, nah itu dia nongol, pas banget, panjang umur ya pak. Dia tuh lagi komplain dan lagi teriak-teriak gitu di telepon. Intinya adalah
kemanapun gue pergi di Prancis ya, dan setiap kali gue ketemu orang Prancis pasti gue ngedenger suara orang lagi komplain, dan itulah kebudayaan Prancis. Jadi kalau kalian mau tahu apakah kalian sudah mahir bahasa Prancis atau belum, selain kalian ambil ujiannya, namanya DELF dan TSF by the way. Dulu gue promosiin ujian-ujiannya soalnya. Kalian coba aja komplain dalam bahasa Prancis. Kalau kalian belum bisa, itu tandanya kalian belum menjiwai bahasanya. Cus. Oke, berhubung palenya nggak menarik karena lagi diperbaiki, jadi sekarang gue hunting makanan aja ya. Udaranya enak banget cuy. Ini kocak banget nama restorannya, La Mauvaise Réputation. Jadi réputation itu kan reputasi, La Mauvaise itu bad, jelek. Jadi nama restoran itu reputasi jelek, lol. Pas banget di seberangnya katedral strategis UGA. Ini lumayan sepi karena emang weekday ya. Gue sengaja nggak keluar kota pas weekend karena SNCF tuh lagi banting harga sampai gue tuh dari Toulouse ke Albi tuh cuma 1 euro coy. Kalau seandainya gue perginya weekend, nyebrang dulu sebentar. Kalau seandainya gue beli tiketnya untuk weekend, itu udah pasti gue nggak dapat tempat duduk, udah kayak masuk KRL dari Bekasi aja ke Jakarta. Tapi traveling kayak sepi kayak gini tuh ada plus dan minusnya. Plusnya ya untuk orang-orang Perancis lumayan cucok sih karena nggak banyak turis gitu, jadi nggak terganggu. Tapi yang nggak bagusnya adalah untuk penduduk lokal, karena semalam gue ngeliat berita ternyata orang-orang Perancis itu ketika ke restoran atau shopping itu nggak mengeluarkan uang sebanyak turis gitu. Jadi kalau nggak salah tuh turis-turis, terutama turis Asia ya, kita tuh spend 2 kali lebih banyak daripada turis-turis Prancis sendiri gitu. Tapi ya kalau untuk gue sih, ya gue turis juga ya. Tapi kalau untuk gue sih, gue menikmati aja. Nemu tempat yang cocok banget, ada terasnya tapi adem, gemes, lucu. Makan sushi guys, panas-panas, nggak apa-apa deh. Sekarang gue ada di restoran yang berbeda. Jadi tadi setelah makan siang, gue buru-buru kejar bus untuk ke Coq Social. Jadi Coq Social itu tuh semacam desa di atas bukit, bagus banget. Namanya aja tuh Coq Social. Social itu artinya di atas awan. Jadi tuh desa Coq Social ini tuh di musim-musim tertentu kelihatannya tuh kayak ngambang di udara gitu loh kalau banyak kabut. Tapi begonya gue tuh kayak salah ngelihat schedule. Ini schedule yang gue lihat tadi kan. Jadi tuh gue kan harusnya dari sini nih, Albi, Altrutia atau Republik. Nah, busnya tuh yang gue lihat tuh yang ini. Padahal jadwalnya tuh yang ini 12.13 atau 16.13, jadi telat. Nah, jadi kayaknya gue batalin aja ke Coq Social hari ini, karena kalau gue berangkat adanya busnya jam 4. Udah gitu gue cuma punya sejam untuk muter-muter di sana, kayak nggak seru aja gitu. Jadi dari tadi tuh gue kepanasan dan gue pengen banget es kopi gitu. Tapi di Perancis itu nggak ada yang jual es kopi, nggak ada kopi kenangan, nggak ada janji jiwa. Semua kopi tuh panas gitu. Akhirnya gue ke restoran dan gue order milkshake. Milkshake-nya dengan es krim rasa kopi. It's the closest thing I can get to a frappuccino. Karena di sini nggak ada Starbucks. Puas banget guys, milkshake-nya rasa kopi enak. Bukan kopi kenangan sih, tapi tetap cucok. Oke, sekarang gue udah ada di depan Collegiale Saint-Salvi. Jadi Collegiale Saint-Salvi ini merupakan gereja Katolik yang dibangun di abad ke-11. Nah, gue suaranya agak kayak pelan-pelan gini karena pintunya kebuka dan gue nggak mau ganggu orang yang lagi berdoa di dalam. Gereja ini dinamakan Saint-Salvi untuk menghormati uskup yang pernah hidup di abad ke-6 yang bernama Salvius Dalby. Di masa mudanya, Salvius itu belajar hukum, humaniora, hingga dia menjadi pengacara. Lalu dia akhirnya mengambil jalur spiritual hingga dia menjadi apa ya itu namanya tuh rahib dan pertapa, hingga kemudian dia dijadikan uskup. Jadi zaman dulu tuh uskup bukan hanya pemimpin spiritual tapi mereka juga pemimpin masyarakat. Bahasa Indonesianya
taking into account, berhubungan dulu tuh gereja Katolik mempunyai kekuatan yang sangat besar di kerajaan dan di masyarakat. Jadi tugas seorang uskup tuh besar banget gitu. Nah, cerita yang paling menyentuh adalah ketika di akhir hayatnya Albi tuh dilanda wabah dan kelaparan. Tapi si Salvius ini memilih untuk stay di Albi dan merawat masyarakat yang sakit terkena wabah. Oh my god, gue udah gak bisa mikir lagi. Yaudah, kita lihat ke dalamnya aja yuk. Meanwhile, Sesungguhnya ya guys, gue tuh nyari spot yang cakep untuk ngerekam diri gue sendiri gitu. Masalahnya, barusan kan gue ngerekam cerita si Salvius Dalby itu kan. Tapi kalian mau lihat nggak sebenarnya? Ih, burungnya banyak banget. Tuh kan, di sini tuh ketika gue pengen rekam burungnya, mereka tuh nggak ngapa-ngapain, kayak diem aja gitu. Tapi ketika gue nggak ngerekam, mereka tuh terbang kemana-mana gitu loh. Bong, intinya adalah ngomongin burung. Lihat nih, tadi sebenarnya tuh spot gue kayak apa? Tuh banyak kakak. Kakak itu artinya pop, tele. a little longer than a few minutes later. Suaranya bagus, tapi sayangnya gue, oh belum. Sayangnya gue nggak ngerti ini arti loncengnya apa. Yaudah kita masuk aja yuk. Wow, cakep banget guys. Nah sekarang gue udah ada di cloître-nya Saint Salvi. Cloître itu bahasa Indonesianya apa ya? Nanti gue masukin deh katanya di sini, gue nggak tahu. Satu hal yang kocak adalah, jadi tadi kan gerejanya di situ tuh. Nah di gerejanya tuh bener-bener hening-heningnya. Tapi begitu gue keluar di cloître itu kayak ada anak-anak ABG, lebih tepatnya anak-anak labil yang tadi tuh kayak pasang musik gitu-gitu teriak-teriak. Ya udahlah ya. Kalau yang gue lihat, memang gereja Sang Salvi ini tuh nggak semegah katedral Sang Cecil. Jadi kalau kalian lihat tadi tuh Sang Cecil di langit-langit itu banyak banget lukisan yang megah banget gitu. Sementara gereja ini tuh sangat simpel ya, umurnya juga udah lebih tua ya, dan udah banyak bagian-bagian yang sedeteriore. Itu apa ya bahasa Indonesianya, udah kayak harus dipermak gitu. Ada satu hal yang bikin gue sedikit merinding. Jadi gue tuh pernah lihat di sebuah reportase yang memang lagi ngebahas tentang si cloître Sang Salvi ini. Kalau kalian lihat dinding-dindingnya itu kayak banyak bekas ini loh, kayak jari gitu. Jadi kelihatan banget orang-orangnya tuh pas lagi kayak nge-push dinding ini gitu, nge-push apa sih namanya nih, batu ini gitu ke dalam dinding gitu sebelum dia mengeras gitu. Nanti gue kasih lihat juga beberapa nih kayak gini nih. Ini kan bekas-bekas jari. Sumpah gue merinding. Ini tuh bekas tangan orang cuy, yang dulu tuh kayak dia masukin batu bata ini ke dinding itu. Ada banyak banget. Mana ya? Tuh di atas itu tuh. Itu. Oh my god, banyak banget. Gue udah keluar dari cloître Saint Salvi dan sekarang nggak tahu sih mau ngapain. Kayaknya gue bakal ke museum deh untuk ngabisin waktu, tapi bukan sembarang museum guys, karena kalau gue masuk museum lukisan itu pasti gue ngantuk. Sekarang gue akan ke Musée de la Mode d'Albi, jadi fashion museum, karena ada expo yang menarik yaitu la broderie atau embroidery. Nah apa tuh bahasa Indonesianya gue kagak tahu dah, nanti gue masukin deh artinya. By the way ini gimbal gue hahaha yang ternyata tuh ribet dan berat, jadi enakan malah ngerekam pakai tangan guys. Ini keluar dari gereja gue kayak dapat pencerahan gitu. Kayaknya tuh gue kualat deh karena ngatain bapak-bapak tadi yang lagi teriak-teriak sendiri di telepon. Makanya gue salah lihat jam bus gue.
Itu lucu banget, kayak ada pertunjukan gitu di depan Katedral San Cecil. Oh, mata gue nggak begitu bagus, tapi itu kayak mungkin magic gitu kali ya, pertunjukan magic. Tapi bahasa magicnya pakai bahasa Prancis cuy, gue nggak bakal ngerti. Cus, kita ke Musée de la Mode aja. Harganya 6 euro. Semoga gue bisa dapat tarif redu ya. Haha. A few moments later. Ini kita sekarang lagi di belakangnya Palais de la Barbie. Nah, jadi kalau kalian lihat tuh kan ada daun-daunan gitu kan di atas itu. Di belakangnya itu Jardin de la Barbie yang ditutup karena lagi dibetulin. Jadi sekarang gue udah ada di belakang Palais de la Barbie, dan di samping gue ini ada Sungai Tarn, dan di situ kalian bisa lihat kota Albi. Nah, sebenarnya kota Albi ini mengingatkan gue akan Toulouse karena julukan mereka pun hampir sama. Jadi Toulouse itu julukannya La Ville Rose, sementara julukan Albi itu La Ville Rouge. Rose itu artinya pink, rouge itu artinya merah gitu. Karena memang banyak bangunan mereka tuh yang dibuat dari batu bata, jadi seragam gitu warnanya. Oke, tadi gue kan ke Musée de la Mode dan gue suka banget. Jadi Musée de la Mode itu ternyata privately owned. Pokoknya dia milik seorang pengusaha gitu deh, namanya Bapak Dominic. Jadi intinya si Bapak Dominic itu tuh membeli sebuah bangunan, sebuah rumah yang sudah diabaikan gitu selama 60 tahun, dan dia mendekor ulang satu rumah itu untuk dijadikan museum, dan semua barang yang di-display di museum itu adalah milik dia. Temanya pun berganti gitu. Kalau tema tahun ini kan broderie, kalau tahun depan ya mungkin beda lagi gitu. Satu hal yang gue pelajarin dari exposition tadi tuh, embroidery baju-baju Eropa untuk perempuan itu ternyata terinspirasi oleh baju-baju laki-laki di abad ke-18 karena detail banget cuy, bagus banget, dan mereka tuh banyak mainin warna. Ini untuk baju-baju cowok di abad ke-18 ya. Banyak banget bajunya tuh yang memainkan warna hitam dan emas. Jadi itu mengingatkan gue akan terhadap penyambung katanya, terhadap busana tradisional Jawa gitu kan, warnanya kan genjreng banget kan, elegan, hitam dan emas. Dan ada orang yang lewat dan dia ngeliatin gue kayak, ngapain ya nih anak gitu, dan gue mau stay cool aja gitu. Oke, baiklah. Ternyata ngevlog itu nggak gampang ya guys. 12 seconds later. Di samping Musée de la Mode ada sebuah butik milik si Bapak Dominic ini juga, dan itu menarik banget karena semua barang-barang yang ada di dalamnya itu tuh it's all vintage. Itu ngapain sih cowok? Anyway, it's all vintage gitu. Jadi banyak orang yang jual atau terkadang donasiin baju mereka yang jadul, tapi yang benar-benar kualitasnya bagus gitu ya. Dan dia tuh jualnya dengan harga murah banget gitu. Tadi tuh gue ngeliat, gue nggak tahu nama brandnya apa ya, lupa. Tapi tuh harga di toko-toko tuh harga di toko-toko tuh 300 euro. Gue sampai kehilangan kata-kata gitu. Tadi dia jual tuh cuma kayak 35 euro, sadis banget. Dan banyak cowok yang beli dada, gue agak merasa terganggu. Jadi sekarang gue cus ke tempat berikutnya, yaitu sekarang gue udah ada di sampingnya Pont Vieux, yang artinya jembatan tua, dan umurnya tuh beneran tua. Dia dibangun di tahun 1000 kalau nggak salah, 1035, dan panjangnya itu 150 meter. Dan hanya fakta itu yang gue tahu tentang jembatan ini. Nggak ada cerita-cerita lagi. Ada sih kayak di tahun 1200-an tuh sempat kayak direkonstruksi dan dibikin agak lebar gitu karena dia terlalu sempit dulunya. Sekarang jam 6 sore, tapi seperti yang kalian lihat ini masih terang. Meskipun kereta gue jam 8, gue kayaknya udah
tepar banget, gue kayaknya bakal cari makan malam. Udah gitu udah gue paling kayak nongkrong di stasiun kereta, udah gitu nonton Netflix, lol. Intinya Mercy udah jalan-jalan bareng gue hari ini, dan kalau seandainya kalian lihat informasinya ada yang salah, tolong bantu dibenerin di komen. Dan mohon maaf juga kalau ada salah kata atau salah informasi, gue hanyalah manusia yang browsing semuanya di Google. Anyway, ini vlog gue bahasanya tuh jadi amburadul banget, Bong. Tuh kan, bong itu bahasa Perancis. Ininya, à la prochaine fois, bye bye.